Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di sebuah ruangan kantor, seorang pria sedang bekerja dengan menggunakan laptopnya, dan dia melihat sesuatu yang mengherankan. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat, karena kursor laptop itu keluar dari monitor dan berada di tembok. Ketika dia menyentuh touchpad-nya, kursor itu juga bergerak, searah dengan jarinya. Dia menjadi kaget sekaligus senang, lalu mempunyai ide. Dia mengarahkan kursornya ke gelas di mejanya, kemudian menekan tombolnya. Seketika, kursor itu pun bergerak dan menjatuhkan gelas itu hingga menumpahkan air. Rekan kerjanya melihat ke arahnya, dan dia kemudian membersihkan mejanya serta menjadi senang akan hasil eksperimen itu. Dia kemudian melihat ke sekeliling dan melihat surat peringatan di mejanya. Lalu dia mengarahkan kursor ke surat itu dan dia berhasil mengganti isi surat itu, dan menuliskan bonus tambahan kepadanya. Dia melihat surat yang isinya telah berganti, dan kemudian tertawa bahagia, hingga menarik perhatian rekan kerjanya. Merasa mengganggu yang lain, dia menghentikan tawanya dan kemudian pergi keluar membawa laptop itu. Ketika berjalan, dia melihat seorang wanita cantik yang sedang bekerja. Dia duduk di meja dekat wanita itu, dan kemudian memainkan laptopnya. Dia mengarahkan kursor ke arah wanita itu, dan ketika wanita itu menghadap dirinya, dia mengarahkan kursornya ke rok wanita itu. Dia memasukkan kursor itu ke dalam roknya, kemudian menekan tombolnya. Wanita tersebut menjadi terkejut dan tampak keenakan. Pria tersebut kemudian menggerak-gerakkan kursornya, dan wanita tersebut semakin merasa keenakan dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Lalu pria tersebut menggerakkan kursornya lebih cepat, dan wanita itu menjadi tidak tahan lagi, dan dia bangkit menuju ke toilet. Dia tersenyum melihat dia berhasil mengerjai wanita itu. Kemudian dia pergi menemui temannya yang sedang berbicara dengan dua orang wanita. Mereka pergi ke atap gedung dan dia menunjukkan apa yang laptop tersebut dapat lakukan. Dia mengubah nama ban yang ada di billboard itu dan temannya tidak percaya apa yang terjadi. Dia juga meminta pria tersebut mengubah mobil yang ada di dekatnya menjadi lebih kecil seukuran mobil mainan, dan dia pun berhasil melakukannya. Temannya menjadi histeris dan berpikir hal apa saja yang bisa dia lakukan. Pria itu pun mencoba hal yang lain. Dia mengkopi dinding kemudian menutupi jendela tersebut dengan dinding. Temannya pun mempunyai ide, jika dia bisa menggunakan program komputer dan program itu bekerja di dunia nyata, mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Mereka dapat pergi ke bank serta mengancam akan menghancurkan bangunan itu jika tidak memberikan mereka uang. Setelah manajer memberikan uang, dia tetap akan menghancurkan bangunan tersebut supaya manajer itu tidak dapat melapor ke polisi. Mendengar hal ini, pria tersebut menjadi ketakutan, karena dia tidak menyangka temannya mempunyai ide jahat seperti itu. Sementara itu, seorang pria keluar dari bangunan dan mencari mobilnya. Dia terkejut melihat mobil mainan yang serupa dengan mobilnya berada di tempat yang sama dengan mobilnya. Tetapi temannya tetap menceritakan rencana-rencana jahat yang dapat dia pikirkan. Dia dapat mengancam orang-orang untuk menuruti apa yang dia mau. Pria tersebut menjadi semakin ketakutan. Dia kemudian menekan tombol pilihan dan mengarahkan kursor itu kepada temannya. Temannya masih belum sadar karena dia terlalu delusional terhadap apa yang dia dapat lakukan, dan ketika itu, pria tersebut menekan tombol cut. Tubuh temannya kemudian hilang, dan hanya tinggal tangannya yang tersisa. Tangan tersebut kemudian jatuh ke atas mobil dan berdarah. Pria tersebut tersadar apa yang dia lakukan, dan alarm mobil itu mengundang kerumunan orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka memanggil ambulan dan polisi, dan melihat ke atas serta menemukan pria tersebut. Dia menjadi panik, dan kemudian mengarahkan kursor itu ke bawah. Ketika kursor itu memenuhi kerumunan serta mobil itu, dia menekan tombol cut lagi, dan mereka pun menghilang tanpa jejak. Dia kemudian mencari orang-orang itu, tetapi tidak terlihat dimanapun. Dia menjadi takut, dan kemudian menutup laptop itu. Dia kemudian segera pergi dari situ, hingga akhirnya dia melihat mobil dari arah yang berlawanan. Dia mengangkat tangannya untuk meminta tumpangan. Ketika mobil itu berhenti, dia berkata kalau dia perlu pergi ke Kremlin. Tetapi orang tersebut tidak mau, karena jalanan ke sana sedang macet parah. Dia kemudian berkata akan memberikan orang itu uang yang dia inginkan, tetapi orang tersebut pergi dari sana. Pria itu kemudian membuka laptopnya, tetapi karena mobil itu terlalu cepat bergerak, dia menutup laptopnya lagi.
Dia kemudian memutuskan untuk berjalan, dan ketika berada di depan suatu gedung, dia melihat ada kursor raksasa di dekatnya. Dia menjadi ketakutan, dan melihat ke sekeliling, tetapi kursor tersebut menghilang. Tanpa dia sadar, kursor tersebut sedang berada di jalan dan mengarah kepadanya. Dia berjalan mundur, tetapi kursor tersebut tetap mengarah kepada dirinya. Kemudian kursor tersebut bergerak, dan dia menjadi hancur seketika, meninggalkan bekas darah di jalan.